Jadi Muhammad Nasir bilang, ini pembunuhan ini nggak bener nih, tolong di stop nih, ya kan? Nggak bisa kalian bunuh-bunuhin orang seperti ini gitu loh. Nah, kemudian datang surat balasan. Dari siapa? Dari yang disurati Nasir di luar gitu ya. Kita bisa asumsikan itu orang Islam gitu ya. Maksudnya aktivis Islam. Dia bilang, sulit Pak situasinya membunuh atau dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Ngobrol Bareng Sejarah dari Jejak Islam TV. Kita kembali ngobrol hari ini dengan Mas Begi Rizkiansah. Ya. Melanjutkan obrolan sebelumnya tentang peristiwa 65 yang melibatkan PKI. Sebelumnya kan kita sudah berbincang tentang bagaimana situasi politik saat itu, hingga kenapa alasan-alasan atau faktor-faktor yang mendorong PKI itu kemudian melakukan sebuah gerakan ya. Ternyata itu diinisiasi oleh kelompok elit dari PKI itu sendiri. Bahkan mungkin beberapa pimpinan PKI lain tidak mengetahui gitu ya kan. Tetapi dari episode yang lalu itu kita ada sebuah pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Saat PKI saat itu cukup besar kekuatannya, sangat banyak dukungannya di kalangan rakyat ya kan. Kenapa kemudian justru gerakan PKI ini gagal di tengah jalan gitu. Dan justru Soekarno di episode yang lalu kan dikatakan dia agak menghindar kemudian. Nah, apa kemudian membuat gerakan PKI ini menjadi gagal? Oke. Nah, jadi kalau kita kemarin udah bahas kenapa PKI memberontak karena ada situasi terjepit. Mereka membayangkan Indonesia tanpa Soekarno, akhirnya mereka harus berhadapan dengan Angkatan Darat, sehingga mereka harus memakan Angkatan Darat duluan, kira-kira seperti itu. Tapi kan kita tahu gerakannya sendiri, operasi 30 September itu berantakan, ya kan. Brigjen Suparjo sendiri dalam kritiknya, yang suratnya itu sebenarnya kepada sesama tim ya. Cuma akhirnya ketahuan surat itu, dia sendiri mengkritik, itu operasi yang harus dikritik katanya. Karena dia orang militer kan, ini orang Brigjen nih, udah sangat tinggi levelnya. Dan operasi itu dijalankan oleh orang sipil ya kan. Nah, kemudian kita tahu operasinya gagal. Gagalnya dalam arti tidak berhasil melumpuhkan Angkatan Darat sepenuhnya. Pertama, karena Ahmad Yani betul meninggal, tapi masih ada Nasution yang selamat. Kemudian dia tidak mengantisipasi serangan balik dari Angkatan Darat, ya kan? Sehingga di daerah terjadi kebingungan setelah ini mau apa. Dan paling apesnya lagi adalah Soekarno tidak mendukung gerakan itu. Dia diam saja gitu, menjaga jarak. Sini saya rasa Soekarno menjaga jarak juga karena dia melihat operasi ini gagal, ya kan? Gitu loh. Apa yang mau dia lakukan gitu, ini malah jadi tengah-tengah nih. Dia bisa jadi kena ibaratnya kena lumat masyarakat sendiri karena kemarahan ini. Gitu. Nah, tapi yang paling kita lihat kan pendukungnya banyak. Ada 9 juta anggota BTI, iya kan, anggota buruh 3 juta, Gerwani, organisasi perempuan 3 juta kalau nggak salah. Ini juta-juta nih hitungannya. Kalau bisa dihitung itu sekitar 20 jutaan gitu loh. 15 sampai 20 juta nih kalau dikumpulin. Ya tapi itu kan klaimnya PKI. Dan jangan lupa pada saat itu tidak semua orang itu ideologis. Seperti saya bilang tadi, ketika masa saling menyerang, ada polarisasi masyarakat, orang memilih untuk berpihak itu karena cari selamat. Salim Said ya, waktu itu cerita dalam bukunya tentang situasi pada masa itu, ada penyiar radio pendukung Mas Yumi, pol-polan gitu ya, dia berubah menjadi pendukungnya itu tadi, gerakan kiri tadi, karena cari selamat biar nggak dipecat dari pekerjaannya. Dan itu memang terjadi gitu ya, pada saat itu banyak ketika Anda dikenal sebagai tokoh anti komunis, itu didemo ke kantornya. Contoh misalnya Pak Taufik Ismail, sastrawan itu, dia mengajar di sekolah Regina Pacis di Bogor, kemudian ketika itu didemo sekolahnya biar memecat ini. Terus HB Yasin juga gitu kan, di demo UI biar memecat HB Yasin gitu kan. Nah itu terjadi, jadi orang banyak cari selamat. Artinya klaim-klaim anggota tadi bisa jadi bukan orang-orang ideologis tapi pragmatis, termasuk BTI. Berapa banyak petani yang mungkin ngerti Marxisme-Leninisme misalnya kan, materialisme historis, yang saya rasa nggak banyak gitu ya. Itu hanya terjadi di level-level elit yang mereka dapat sekolah kader gitu, sekolah ideologi gitu ya. Memang ada sekolah ideologi, sekolah kader PKI yang sangat bagus, dipuji oleh Ruth McVeigh. Tapi pada akar rumput ini nggak terjadi gitu loh. PKI kalau kata Yosef Lemena, wakil Perdana Menteri, Waperdam, waktu itu dia wakil Perdana Menteri 2 kalau nggak salah, itu seperti showbiz katanya. Show business. Mereka bikin acara rame-rame, bikin demonstrasi, orang pada ikut tertarik. Tapi sebetulnya hanya terkena iming-iming, seperti BTI diiming-imingi tanah lewat reforma agraria. Atau buruh lewat misalnya kenaikan gaji dan segala macamnya gitu loh. Ada posisi-posisi keuntungan material yang pengen dicapai. Sehingga ketika
mereka melihat, PKI gagal, ya udahlah, nggak usah didukung, gitu. Apalagi kebanyakan orang itu sebetulnya mendukung Soekarno, bukan mendukung PKI, ya kan? Masalahnya pada saat itu retorika Soekarno dengan retorika PKI mirip, padahal seharusnya kan enggak. PKI ini kan Soekarno jelas dia nasionalis, revolusioner, betul. Retorikanya anti imperialis, ya kan, sosialisme dan segala macam. PKI kan nggak sampai di situ. Harusnya namanya Partai Komunis, retorikanya sampai ke diktator proletariat, bukan kepemimpinan nasional, ya kan? Tapi nggak sampai di situ karena apa? Domestikasi tadi yang disebut oleh Donald Hinckley yang saya kutip kemarin pada episode sebelumnya. Jadi apa yang PKI bayangkan pendukungnya banyak di akar rumput ternyata tidak seperti itu. Malah mereka berpaling gitu ya, nggak mendukung. Dan repotnya lagi, karena ini operasi yang sangat rahasia, tidak dibicarakan secara partai secara keseluruhan. Ya kita paham lah, namanya operasi rahasia, masa mau dibicarain secara keseluruhan. Akhirnya tingkat daerah kan nggak ngerti harus ngapain, ya kan. Terjadilah serangan balik. Nah di sini terjadi mungkin tragedi juga yang kita sebut serangan balik. Kenapa? Ya karena memang harus diakui faktanya ada mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu orang yang mati, ya kan. Nah ini terjadi kan. Aksi pembalasan oleh kelompok sipil kepada kelompok sipil lainnya. Orang-orang yang dulu ditekan sama PKI, diincar, dicaci maki, didemo, diambil pekerjaannya, diambil jabatannya, bahkan dipenjara, disiksa, dan segala macamnya, mereka berbalik menyerang orang-orang PKI. Kenapa? Ya karena mereka takut. Mungkin kita bisa bayangkan, pada saat itu pelindung, maksudnya di masyarakat ya, pelindung satu-satunya Angkatan Darat Ahmad Yani. Ini orang terkenal anti komunis nih. Ya kan, dia berani ngelawan PKI, bahkan Soekarno gitu ya, membantah gitu. Tiba-tiba dia mati sama orang PKI. Anda bisa bayangkan, maksudnya kita bisa bayangkan kan, wah, Ahmad Yani aja mati, Angkatan Darat punya pasukan, apalagi kita nih, bisa habis kita sama orang PKI. Udah, kita serang duluan. Dia ada kemarahan masyarakat. Kemarahan dan ketakutan. Situasi pada saat itu membunuh atau dibunuh. Nah, ini, maka terjadilah pembunuhan besar-besaran, apalagi di Jawa Timur. Nah, di situ ada peran militer nggak? Nah, ini menarik. Oke. Kita harus akui ada peran mobilisasi militer di beberapa tempat, ya kan? Misalnya RPKAD mempersenjatai masyarakat, ya kan? Tapi logis nggak ketika masyarakat mencoba merangkul RPKAD? Mereka sipil nggak punya senjata. PKI disebut-sebut udah dapat senjata, disebut-sebut ya, ya kan? Angkatan kelima itu, isu-isu angkatan kelima itu sangat kuat kan? Waktu itu santer berapa pucuk senjata datang dari Cina, meskipun menurut saya itu nggak benar ya, gitu. Tapi isu itu sangat kuat. Gitu. Dan sebagian birokrat termasuk militer kan sebetulnya ada yang pro dengan PKI. Jadi masyarakat ya udah sini minta senjata gitu. Mereka ini kan orang-orang sipil, petani, nggak punya senjata, ya mereka minta senjata. Apakah militer sepenuhnya tidak terlibat? Nggak mungkin, pasti terlibat. Dan itu terbukti gitu ya. Ada mobilisasi gitu. Tapi kita harus lihat juga bagaimana masyarakat itu bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ayo serang orang kiri, serang orang komunis. Nggak seperti itu, ada kemarahan, ada dendam yang dimanfaatkan mungkin. Tapi kan ada kasus-kasus di mana massa sipil menyerang duluan sebelum ada militer. Di mana? Di Jawa Timur. Kasus masa-masanya NU, ya kan, yang dulu mereka diserang wilayah-wilayah oleh BTI dan segala macam. Itu sebelum datangnya militer, mereka sudah habisin duluan tuh, ya kan. Gitu. Militer memang ada setiap daerah ya, cuma maksud saya pengerahan militer dari pusat gitu. Kita bisa bayangkan pada saat itu militer kan pincang ya, artinya tidak sepenuhnya bekerja. Butuh berapa lama sih untuk mobilisasi ngebunuh orang puluhan ribu, kan pasti panjang. Kalau tanpa dendam, tanpa teror, tanpa ketakutan, itu tidak mungkin. Iya, dan yang menjadi korban itu sebenarnya bukan hanya anggota PKI, tapi betul, banyak juga yang tidak bersalah tapi kena dampaknya. Nah, kita harus ingat lagi pada saat itu masyarakat terpolarisasi. Misalnya Sabta anti komunis, yang satu lagi kita punya teman lagi, dia dulu pro dengan Soekarno, pro PKI ini, padahal cuma ikut-ikutan, ya kan? Cuma jargon-jargon biar selamat gitulah, biar nggak kena retooling, biar nggak dipecatin. Baca koran harian rakyat. Ya, gitulah kira-kira. Tapi memang identifikasi afiliasi itu terlihat gitu pada saat itu. Nggak mungkin orang terlihat abu-abu ya, karena itu jelas. Anda mau ikut pemerintah atau bukan, mau revolusioner atau kontra-revolusioner, ini urusannya perut dan nyawa nih. Ya kan, makanya orang yang ikut-ikutan pun akhirnya kena balas. Itu mengerikan sebetulnya. Ada juga orang yang masalah pribadi akhirnya kena sekalian mendompleng ya gitu ya, membunuh segala macam. Ini terjadi, kita harus akui itu terjadi. Kita nggak bisa sebagai umat Islam nggak bisa menutup mata terjadi pembantaian orang-orang kiri pada saat itu, atau orang-orang yang diduga kiri, kira-kira seperti itulah ya, yang tidak ideologis. Nah itu terjadi, kemudian sampai ini ada satu cerita bagaimana Muhammad Natsir waktu itu di penjara.
Waktu itu sampailah kabar ini kepada Muhammad Natsir, gitu ya. Kemudian Muhammad Natsir dalam penjara menulis surat nih. Ini disebut dalam bukunya Arnold Brackman, Communist Collapse ya. Jadi Muhammad Natsir bilang ini pembunuhan ini nggak bener nih, tolong di stop nih, ya kan? Nggak bisa kalian bunuh-bunuhin orang seperti ini gitu loh. Nah, kemudian datang surat balasan. Dari siapa? Dari yang disurati Nasir di luar gitu ya. Kita bisa asumsikan itu orang Islam gitu ya. Maksudnya aktivis Islam. Dia bilang, sulit Pak situasinya membunuh atau dibunuh. Kita udah nggak terkendali nih di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dari penjara bisa apa Natsir? Tapi jelas, pemimpin umat Islam seperti Natsir itu nggak membenarkan peristiwa ini. Tapi juga, ya situasi masyarakat kok udah chaos seperti apa sih? Pelajaran ini kan jangan mempolarisasi masyarakat. Nggak A dengan B, ya kan? Ketika nanti situasi berbalik, ya orang akan ngelawan. Ya kita bayanginnya tiap hari kita ditoyor-toyorin nih sama orang ya, dikeplak-keplakin sama orang. Terus ketika orang itu lemah, apa kita nggak bales? Meskipun itu nggak bisa dibenarkan gitu. Tapi kan psikologi massa itu udah sulit diatur ya, gitu. Berarti bahkan di kalangan elit para pemimpin umat Islam sendiri sebenarnya tidak setuju ya dengan cara-cara pembalasan seperti itu. Iya. Gitu kan. Meskipun kita kalau melihat konteks saat itu ya memang sudah kayak tidak terkendali ya Iya. kan? Karena masyarakat yang sudah memendam ketakutan. Oh iya, satu lagi saya lupa, maaf. Dan jangan lupa peristiwa itu hanya 17 tahun setelah Madiun, pemberontakan Madiun yang terjadi pembantaian umat Islam juga. Jadi masih ada ingatan dari Masih ada sebelumnya ingatan, gitu kan? bahkan di kalangan orang sekuler. Salah satunya Wan Simatupang, penyair merahnya merah itu ya, yang nulis merahnya merah itu. Dia kan bukan kelompok Islamis gitu ya. Dia menulis, dia membayangkan di tahun 65 itu akan terjadi tahun-tahun seperti penjagalan 48. Dia nulis itu dalam ininya, surat tulisan dia itu. Jadi ada bayangan ketakutan seperti itu gitu loh. Dan jeleknya adalah banyak kelompok komunis atau kelompok kiri tidak mau mengakui 48 itu pembantaian terhadap orang-orang sipil berdosa, santri, kiai gitu. Baik, terima kasih Mas Begi. Oke, untuk siap. obrolannya pada episode kali ini. Kita sudah membahas tentang peristiwa 65. Semoga bisa lebih membuka wawasan kita lagi terkait peristiwa ini. Oke, ya itu saja untuk episode kali ini. Kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.